Halo guys, jadi sekarang kita perginya telat sholat subuh ya. Insya Allah kita sholat subuh di masjid terdekat dari rumah dulu. Habis itu baru kita bakal pergi ke Masjid Azhar, masjid tujuan utama kita buat sholat Id Adha tahun ini. So let's go. Kita sholat dulu. Setelah sholat subuh tadi, barusan kita sholat subuh di salah satu masjid dekat rumah. Sekarang kita pergi ke Masjid Azhar, jalan kaki aja karena posisi rumah sama Masjid Azhar tuh lumayan dekat, nggak terlalu jauh. Jadi kita ngambil jalur yang berbeda dengan jalur yang bakal kita pulang nanti. Karena salah satu sunnah sholat Id itu pergi masjid dengan rute yang berbeda dengan rute ketika kita pulang. Harap kita bisa dapat soft karena orang-orang udah pada duduk di luar. Nggak tahu nih di dalam bakal penuh atau enggak. Coba kita lihat ya. Oh, Masya Allah. Lumayan full tapi softnya renggang. Kita bisa ngisi. Jadi sekarang kita udah sampai di Masjid Azhar dan disambut oleh kiroah salah satu mukri di sini. Sebenarnya kita baru sadar kalau sholat Idul Adha itu seharusnya kita sholat di lapangan ya, salah satu sunnahnya. Nah, tapi kita udah terlanjur masuk dan nampaknya nggak bisa keluar lagi karena kita rasa orang-orang udah pada memenuhi dan memadati tempat-tempat untuk sholat di luar maupun di dalam. أن رسولكم صلى الله عليه وسلم وعد فقال أحتسب على الله لمن صام يوم عرفة أن يغفر الله له سنة ماضية وسنة قابلة. Jadi alhamdulillah sudah selesai sholat dan khutbahnya. Jadi kali ini habis itu kita mau ke Masjid Husain nyari teman kita. Gimana kita bakal hunting tempat kurban sama mereka. Bismillah kita keluar. Tadi kita masuk dalam posisi gelap ya. Sekarang udah terang benderang, Masya Allah. Jadi isinya putih-putih semua nih.
Alhamdulillah kita udah selesai. Tadi sholat lalu khutbah dan akhirnya ditutup dan kita akhirnya keluar. Alhamdulillah lancar prosesnya. Di sini kita mau cari orang-orang yang sedang kurban. Kita mau lihat gimana suasana kurban di Mesir. Kita agak banyak bakal dapat orang potong kurban di jalan-jalan ya, karena rata-rata kayaknya mereka udah nyembelihin di waktu khutbah. Jadi ketika khutbah mereka keluar dan sedangkan kita masih stay di dalam gitu. Jadi ini jalan ke arah rumah aja cuma dapat 2 tempat yang nyembelih tapi sudah selesai semua gitu. Jadi rata-rata kalau di Indonesia kan kita sering lihat misal ada sesi pemotongan, kita bakal gali tanah dan naruh darahnya itu di tanah ya. Jadi kita motong dan darahnya itu ngalir ke tanah yang bolong itu. Tapi kalau di sini beda, mereka nggak buka tanah, nggak buka apa-apa, tetap di atas paving gitu. Mereka nyembelih dan darahnya kececeran kemana-mana. Tapi itulah adat Mesir, dari dulu sampai sekarang mereka menggunakan adat itu dan mereka oke-oke aja. Warga-warga tidak merasa nggak merasa terganggu dengan itu. Tapi kita sebagai warga Indonesia shock dong pastinya melihat darah yang berceceran di mana-mana. Zayaki. Kita nih mereka udah mau potong sapi tadi pas kita naik ke atas ternyata. Kayak kita udah dulu buat video kambing sapinya, soalnya lama dan mereka sibuk sendiri. Kita beralih ke Idul Adha yang lain. Kalau tadi udah sholat, udah potong sapi, potong kambing, sekarang kita masak-masak. So let's go. Jadi sekarang pukul 2:40 dan kita mau pergi ke rumah salah satu teman kita buat masak-masak. Jadi dia udah punya daging dan kita tinggal masak dan makan. Syukurnya cuaca hari ini nggak terlalu panas, sekitar 30-29 derajat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Habibi. Terus kita sekarang lagi di rumahnya Abar. Ini dapurnya Abar, Masya Allah, rapi, bersih. Ini udah prosesi final nih, langsung aja. Belum. Wah. Teman-teman lagi pada masak. Lagi masak opor. Ini bumbunya. Ini kentangnya, nanti kita bikin sambal kentang hati. Wah, ini berat. Oke, ini hati, itu ayam. Makanan Nice. ente harus tahu. Tapi dengan siapa? Jadi anak ngerasa iya sendiri enak, cuman sama yang lain juga lebih menyenangkan. Masya Allah. Karena apa? Maksudnya kita dewasa ini kita itu harus selektif dalam memilih teman. Benar? Sangat selektif memilih teman. Jadi anak ngerasa ya antum atau kita semua atau anak ngerasa ya orang-orang di sini atau orang-orang yang lain juga, cuman kan anak baru bisa ngajak orang yang juga. Ya bagus lah untuk dijadikan teman, karena teman itu dia menarik. Ada pepatah Arab as-sahibu as-sahibu. Semuanya teman itu sifatnya dia menarik, mempengaruhi. Jadi tergantung, kalau emang itu baik maka akan baik pula. Alhamdulillah kita punya sambal kentang hati, lalu punya opor ayam. Iya opor ya, opor.
terus ada bawang goreng sama nasi. Buat minumnya kita taruh. Insya Allah semuanya enak. Jadi ceritanya kita udah pulang dari makan-makan. Sekarang juga udah waktu isya, udah masuk waktu isya. Waktunya kita pulang, istirahat dan lanjutin hari-hari seperti biasanya. Di hari kedua masih hari kasih. But it's okay. Tuh ada sapi deh. Dan kayaknya kita sudah sampai di sesi penutup ya guys ya. Dari awal kita sholat di azhar, lalu ikut prosesi kurbannya versi Mesir, dan sedikit masak-masak sama teman-teman kita. Next kita bakal dapatin konten yang lebih menarik insya Allah dan lebih menantang. So jangan lupa subscribe dan follow konten menarik kita selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menghibur. See you next time guys. Bye bye.